Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa ahli qalbi bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah MTSA yang insyaallah kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kajian ini kecuali kita mengucapkan kalimat alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan-bosan, tidak pernah henti-hentinya melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah luput, tidak pernah henti-hentinya memberikan fasilitas karunia-karunia-Nya, fasilitas nikmat-nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, dan nikmat Allah yang lain yang kita sebagai hamba Allah yang lemah ini tidak mampu untuk menghitung segala macam karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi insan yang berperasaan, yang selalu mensyukuri akan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa marilah kita selalu untuk membiasakan lisan kita ini, lidah kita ini untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah MTSA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kajian kali ini kita akan sama-sama untuk mengkaji sebuah kitab yang berjudul Ar-Risalatul Jami'ah, buah karya dari seorang ulama yang bernama Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu, yang insyaallah mudah-mudahan pada kesempatan kajian kali ini kita akan mendapatkan keberkahan daripada beliau. Tentunya yang kita harapkan mudah-mudahan akan menambah wawasan kita tentang ilmu agama, sehingga dengan bertambah wawasan kita tentang ilmu agama akan semakin kita meningkatkan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin bertambah ilmu kita semakin kita merasakan nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah MTSA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengkaji lebih dalam daripada kitab ini, sebelumnya kami akan menyampaikan daripada secara ringkas kajian-kajian yang ada di dalam kitab ini. Adapun kitab ini akan membahas 3 bidang ilmu. Yang pertama, ilmu tentang usuluddin, pokok-pokok agama. Yang kedua, kitab ini mempelajari tentang bidang fikih. Yang ketiga, kitab ini kita akan pelajari tentang bidang tasawuf. Jadi maka kitab ini berisikan tentang permasalahan mengenai rukun Islam, pokok-pokok keimanan, ibadah yang meliputi tentang sholat, puasa, zakat, haji, dan juga mengenai tentang akhlak tasawuf, meliputi memelihara hati dan akhlak dan memelihara anggota tubuh yang disertai dengan nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga dengan kita mempelajari kitab ini, kita mengkaji kitab ini, yang kita niatkan insya Allah akan meningkatkan kesempurnaan iman kita kepada Allah,
kesempurnaan Islam kita dan kesempurnaan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap meningkatnya kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia mendapatkan titel takwa kepada Allah, mereka tidak perlu lagi untuk diawasi, tidak perlu lagi untuk dikontrol kesehariannya, gerak-geriknya, tingkah lakunya, perbuatannya, perkataannya tidak perlu diawasi lagi oleh orang lain. Karena mereka orang-orang yang bertakwa, mereka meyakinkan bahwasannya setiap gerak-geriknya, perkataannya, perbuatannya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum." Dan dialah Allah bersama mereka dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat atas segala macam yang kalian perbuat. Inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab ini akan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah MTSA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk daripada kajian kita, yang mana pengarang kitab ini memulai kajiannya dengan muqaddimah yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah MTSA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menarik yang perlu kita ketahui. Di dalam kitab ini, bahkan di dalam kitab-kitab yang lain, para ulama-ulama kita sebelum mereka mengarang daripada kitabnya, mereka terlebih dahulu untuk menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena kenapa? Karena kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab yang pernah kita pelajari, bahwasanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim di sini iktidaan bil Qur'anil azim, mengikuti daripada ayat Quran, dan juga wa amalan bin hadis, dan mengikuti juga dengan amalan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan setiap urusan yang berhubungan dengan kebaikan, apabila tidak diawali dengan ucapan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut akan mengurangi daripada keberkahan, setiap kita tidak mengawali dengan urusan tersebut dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Maka oleh karena itu, seluruh kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama kita pasti diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Penjelasannya juga dibahas oleh ulama-ulama, baik itu di dalam kitab Nahwu, bahkan dibahas di dalam kitab Nahwu tentang penjelasan bismillahirrahmanirrahim. Di dalam tafsir Al-Quran akan dibahas juga tentang kalimat bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab hadis, di dalam kitab fikih pun akan dibahas sebelumnya tentang kalimat bismillahirrahmanirrahim. Maka dari kalimat tersebut, kalimat bismillahirrahmanirrahim, banyak sekali daripada faedah-faedah, fadilah-fadilah yang terkandung di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kami kutip di sini di dalam kitab Syarah Bidayatul Hidayah Maraqil Ubudiyah, bahwasanya kalimat bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 4 kalimat. Bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat bismillahirrahmanirrahim dengan 4 kalimat? Yang pertama tadi kalimat bismi, yang kedua lafaz Allah, yang ketiga Ar-Rahman, yang keempat Ar-Rahim. Disebutkan di dalam kalimat tersebut, ini menunjukkan bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah yang muslim. Pertolongan Allah terhadap siapa? Terhadap syaitan, yang mana syaitan ini
dikatakan syaitan ini selalu mengganggu daripada umatnya Rasulullah SAW. Dikatakan mereka berkata, la atainahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa an aymanihim. Mereka para syaitan berkata, kami akan mendatangi mereka, yakni manusia. Yang mana manusia tadi akan didatangi oleh mereka syaitan ini tadi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. 4 unsur yang akan didatangi oleh syaitan. Oleh karena itu, sebab kalimat Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 4 kalimat inilah, sehingga dengan kita membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini, Pak, insyaallah mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari depannya kita, dari belakangnya kita, dari kanan bahkan dari kiri-kirinya kita, insyaallah dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tidak hanya itu. Kenapa alasan juga Bismillah tadi terdiri dari 4 kalimat? Disebutkan dalam kitab Marakil Ubudiyah, menunjukkan juga bahwasanya orang-orang yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang mukmin, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala 4 cara. Yaitu yang pertama fisir, secara rahasia. Yang kedua wal alaniyah, secara terang-terangan. Yang ketiga di malam hari, wal lail. Yang keempat wan nahar, di siang hari. Maka dari 4 cara ini mereka melakukan maksiat. Ada yang melakukan pada masalah secara sir, secara rahasia, atau secara terang-terangan, atau di malam hari, atau di siang hari. Maka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka dengan berkat 4 kalimat tadi, Bismi Allah Ar-Rahmanir-Rahim, akan diampuni bagi mereka yang selalu mendawamkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia melakukan perbuatan secara rahasia, maupun dia secara terang-terangan, maupun di malam hari, maupun dia siang hari pun, akan insyaallah dengan berkah kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini maka sudah dipahami bahwasanya jelas kalimat Bismillahirrahmanirrahim tersebut mengandung makna yang begitu dalam. Bahkan kalimat Bismillah mempunyai kelebihan yang luar biasa bagi kita yang mengamalkannya. Secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua agar kita selalu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wazkurullaha katsiran, wazkurullaha dzikran katsiran." Maka hendaklah kalian untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dzikran katsiran, zikir yang banyak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, mengingatkan kepada kita semua untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak? Karena sebab tadi syaitan selalu mengganggu kita. Syaitan selalu menginginkan kita agar kita menjadi hamba Allah yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir banyak sekali kalimat-kalimat zikir. Baik itu dengan kalimat zikir yang lain maupun dengan kalimat yang kita bahas ini, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kita selalu dawam dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zikir ini tidak ada batasannya, tidak ada hadnya. Tidak ada batasan bagi kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita lihat perintah-perintah Allah yang lain, seperti Allah memerintahkan salat, ada batas-batasannya. Salat 5 waktu, seperti salat puasa di bulan Ramadan, harus di bulan suci Ramadan. Seperti zakat, ada batasan-batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perintah yang lain. Tetapi kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada batasan bagi kita untuk selalu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun kita, pada kondisi apapun kita, baik kita sendirian maupun di halayak yang ramai, baik itu di rumah, di pasar, di perjalanan, di kendaraan, dimanapun kita berada, agar kita selalu untuk mengingat Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya jamaah MTSA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim tadi, pengarang kitab memulai kajiannya dengan kalimat yang agung, kalimat yang betul-betul yang terdapat di dalam Al-Quran maupun anjuran dari hadis Rasulullah SAW tadi yang kita sebutkan. Oleh karena itu pengarang kitab memulai daripada kajiannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalau kita kaji juga di dalam kitab syarah daripada Arba'in Nawawi disebutkan, bagi siapa di dalam hadis disebutkan, bagi siapa yang membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka surga akan berkata dengan kalimat labbaik wa sa'daik, labbaik wa sa'daik. Lalu dia berkata, surga tersebut, ya Allah, inna abdaka fulan, sesungguhnya hambamu si fulan telah berkata kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata surga tersebut berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu surga tersebut berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya ba'idhu anin nar wa adkhilhul jannataka, jauhkan mereka daripada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan masukkan mereka di surgamu, surgamu ya Allah. Kata surga tadi. Jadi kalau kita membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka surganya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini saja kajian kita yang pertama ini. InsyaAllah mudah-mudahan di lain waktu kita akan sambung lagi kajian kita ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita membaca kitab ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang selalu mengarahkan kita, mengajarkan kita, membimbing diri kita agar selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi daripada segala macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.